Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas isu panas di dunia internasional. Benyamin Netanyahu murka besar kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron setelah Paris menyatakan niatnya untuk mengakui negara Palestina. Tak hanya Prancis, beberapa negara barat lain seperti Australia, Inggris, dan Kanada juga siap mengambil langkah yang sama pada sidang umum PBB September mendatang. Langkah bersejarah ini bisa menjadi titik balik dalam konflik Israel-Palestina. Dalam sebuah surat yang dikutip media internasional, Netanyahu menuding Macron menyalakan api antisemitisme. Ia menyebut pengakuan terhadap Palestina bukan diplomasi, melainkan upaya peredaan yang justru menguntungkan Hamas. Netanyahu menulis, seruan Anda untuk negara Palestina justru mengobarkan api antisemitisme ini. Seruan ini menghadiahi teror Hamas, memperkeras penolakan Hamas untuk membebaskan para sandera, dan mendorong kebencian terhadap Yahudi di jalan-jalan Prancis. Netanyahu bahkan mendesak Macron agar mengganti kelemahan dengan tindakan nyata dalam menghadapi antisemitisme. Dalam surat tersebut, Netanyahu menyinggung momentum Tahun Baru Yahudi pada 23 September. Ia meminta Macron menunjukkan tekad melawan antisemitisme di Prancis, bukan malah, menurutnya, melemahkan posisi Israel di mata dunia. Langkah Macron ini dianggap Netanyahu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Israel di tengah perang yang masih berlangsung di Gaza. Prancis bukan satu-satunya negara yang bergerak. Setidaknya 145 dari 193 negara anggota PBB kini telah mengakui atau berencana mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Australia baru-baru ini mengumumkan akan mengakui Palestina pada September mendatang. Inggris dan Kanada juga menyatakan sikap serupa. Negara-negara Eropa lainnya sedang mempertimbangkan langkah ini. Artinya, semakin banyak kekuatan global yang mulai berani mengambil sikap tegas terhadap isu Palestina. Kemarahan Netanyahu tidak berhenti pada Macron. Ia juga menyerang Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, yang mendukung pengakuan Palestina. Netanyahu menyebut Albanese sebagai politikus lemah yang mengkhianati Israel dan menelantarkan Yahudi Australia. Ungkapan ini memperlihatkan betapa kerasnya retorika Netanyahu dalam menanggapi perubahan sikap dunia barat. Bagi Netanyahu, pengakuan Palestina adalah sama dengan mendukung Hamas. Pertanyaannya, mengapa banyak negara barat kini berbalik arah? Jawabannya ada pada eskalasi perang di Gaza. Lebih dari 60.000 warga Palestina tewas, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Kecaman internasional terhadap Israel semakin keras, dan dukungan untuk solusi dua negara semakin menguat. Prancis, Inggris, Kanada, hingga Australia menilai bahwa satu-satunya jalan keluar dari konflik adalah mengakui Palestina sebagai negara. Langkah negara-negara besar ini jelas menjadi pukulan telak bagi Netanyahu. Posisi Israel di panggung internasional semakin terpojok. Di dalam negeri, Netanyahu juga menghadapi tekanan besar, protes rakyat Israel yang menuntut kesepakatan sandera. Tekanan dari oposisi politik yang menudingnya gagal menghentikan perang. Krisis kepercayaan dari dunia internasional. Jika semakin banyak negara barat mengakui Palestina, Netanyahu akan kehilangan salah satu kekuatan utama Israel, yaitu dukungan diplomatik dari sekutu-sekutu barat. Konflik Israel-Palestina kini memasuki babak baru. Bukan hanya pertarungan militer di Gaza, tetapi juga pertempuran diplomasi di panggung internasional. Langkah Prancis, Australia, Inggris, dan Kanada bisa membuka jalan bagi semakin banyak negara untuk mendukung Palestina. Sementara Netanyahu memilih untuk merespons dengan kemarahan dan retorika keras. Pertanyaan besarnya adalah, apakah pengakuan negara-negara barat ini akan mempercepat lahirnya negara Palestina yang merdeka? Atau justru memicu konflik yang lebih besar antara Israel dengan sekutu-sekutunya sendiri? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar geopolitik internasional.